bagaimana sih teman-teman dari Apkasi khususnya Kabupaten Nagan Raya sendiri menyikapi dalam tanda kutip desentralisasi ini, Pak? Begini, prinsip desentralisasi ini saya kira dimaksudkan, maksud yang utama adalah untuk memperkokoh keutuhan NKRI, Negara Persatuan Republik Indonesia. Jadi itu. Jadi jangan ada yang apa namanya salah paham seolah-olah dengan diberikan desentralisasi ini akan muncul raja-raja kecil di daerah. Ini enggak. Saya kira penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini karena kalau seluruhnya katakanlah diambil alih oleh pusat, ini tidak mungkin karena negara kita ini negara yang luas sekali dari segi teritorial, kemudian pulau-pulau. Jadi saya kira pengawasan pemerintahan ini mungkin kewenangannya bisa diberikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian juga kewenangan otonomi daerah ini banyak yang ditarik-tarik kembali ke pusat. Contoh misalnya hal-hal kecil saja. Sekarang kepala daerah tidak ada wewenang penuh untuk melakukan mutasi pejabat eselon 3, bahkan pejabat eselon 4, apalagi pejabat eselon 2. Kalau dulu penuh itu kewenangan itu. Jadi saya kira ini yang mengerti ini kepala daerah, dan kepala daerah juga selaku pembina kepegawaian di daerah. Jadi hal-hal seperti ini jangan dipersulit. Karena begini, seperti kata Pak Mendagri dulu, ada penjelasan Pak Menteri Dalam Negeri di depan Komisi 2. Beliau bilang kalau misalnya kepala daerah baru akan mengusulkan pergantian yang pejabat yang katakanlah yang sepaham dengan kepala daerah, beliau akan menyetujui. Jadi ini harapan kita, dan banyak kewenangan-kewenangan lain mohon dikembalikan kembali ke daerah, karena ini dalam rangka memperkuat negara kesatuan. Oke. Ini menarik, Pak. Jadi salah satu poinnya tadi masalah kebijakan hal itu. Selain hal itu apalagi, Pak, yang dirasakan oleh pemerintah daerah sendiri? Kebijakan apa sih yang ditarik biasanya pemerintah daerah yang megang akhirnya ditarik lagi ke pusat? Ya, termasuk perizinan, Pak. Ya kan, seperti misalnya katakanlah yang kecil-kecil seperti perizinan galian SIM misalnya, itu kan juga sudah bukan lagi kewenangan kabupaten, pada itu kan masalah kecil itu. Jadi saya kira banyaklah masing-masing kementerian itu di tingkat pusat kan masing-masing berupaya menarik-narik ini kan. Jadi ke depan saya pikir yang sudah ditarik mohon dikembalikan lagi lah. Kemudian yang belum ditarik jangan ditarik lagi ya. Karena prinsipnya itu ya, otonomi daerah desentralisasi ini tidak ada maksud lain dalam rangka memperkuat keutuhan Negara Persatuan NKRI kita. Oke, kita bahas yang masalah yang tadi, Pak. Mungkin kalau misalnya perizinan, mungkin dulu tujuan niat baiknya adalah karena banyak di daerah itu dalam tanda kutip raja-raja kecil sehingga menghambat investasi, sehingga diarahkan ke pusat. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya kalau diarah ke pusat, apakah ini lebih lama atau seperti apa, Pak, perizinan yang terjadi saat ini? Kenapa sehingga pemerintah daerah ingin menarik kembali, jangan di pusat, biarkan daerah sendiri? Bagaimana kekhawatiran itu tidak terjadi lagi? Sebenarnya kalau menurut saya itu tidak akan terjadi, karena di daerah juga ada wakil pemerintah pusat di daerah, ada gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Saya kira tingkat gubernur aja pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan di kabupaten kota ini itu bisa diserahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat, termasuk misalnya terkait dengan perizinan. Jadi jangan terlalu jauh ke pusat. Ya, mungkin untuk kontrolnya katakanlah misalnya yang memberikan izin itu gubernur, tapi tetap ada dulu dari bawah kepala daerah, bupati, wali kota yang memproses rekomendasi segala macam. Itu selama ini juga ada seperti Aceh karena otonomi khusus, ada kewenangan tertentu yang memang masih di bawah gubernur izinnya. Misalnya ada katakanlah misalnya di bidang pertambangan di bawah 5.000 hektar itu kewenangan UPA ada izinnya, itu gubernur yang mengeluarkan, tapi prosesnya tetap dari bupati dan pejabat. Dengan kembali lagi ke pusat ini berapa lama jadi proses perizinannya, Pak?
lama? Kalau lamanya itu relatif ya. Saya nggak bisa memberikan ini. Tapi kan prosesnya juga ini kan terkait dengan rentang kendali pemerintahan sebenarnya. Ya, rentang kendali kewenangan ini kan kalau misalnya rentang kendalinya lebih pendek kan lebih cepat ya. Nah, saya kira seperti itu ya.